lepas menembus awan, terbang tinggi menuju tujuan. Selamat datang Sobat Airman sekalian, saatnya menggapai mimpi di dunia penerbangan. Halo Sobat Airman, selamat datang di Airports Politeknik Penerbangan Palembang. Episode kali ini spesial banget karena kita akan membahas salah satu pelatihan yang paling banyak diminati, yaitu Diklat Flight Attendant di Politeknik Penerbangan Palembang. Nah, jadi buat teman-teman sekalian nih yang punya cita-cita menjadi pramugari atau pramugara, wajib tonton video ini sampai selesai. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya hebat-hebat banget, yang pastinya juga sangat berpengalaman di dunia penerbangan, khususnya flight attendant. Nah, sebelum itu kita kedatangan narasumber nih, yaitu Mbak Dini Desti Maulani. Selamat datang Mbak Dini. Halo Ayu, terima kasih loh udah ngundang aku di podcast ini. Sama-sama. Jadi Mbak Dini adalah ex-professional flight attendant nih, dan juga instruktur flight attendant. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman sekalian. Wah, keren banget. Nah, tentunya di balik instruktur pasti ada siswa-siswanya ya kan. Nah, pasti teman-teman pada kepo nih, kira-kira siapa ya narasumber kita pada siang hari ini. Jadi kita mengundang salah satu narasumber, muridnya dari Mbak Dini Iya, ya. betul. Ada yang tahu kira-kira tahun berapa? Oke, jadi tahun 2018. Halo Mbak Renata Saniza Febrianti, selamat datang dan salam kenal. Halo Kak Ayu, Mbak Dini, terima kasih sebelumnya, selamat datang Hai juga. Tata. Iya, udah 8 tahun ya Tak ya, kita nggak ketemu ya. Iya, lama banget ya Mbak. Iya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Renata yang sudah menyempatkan waktunya untuk podcast bersama kita siang hari ini. Kita sebelum masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan yang nantinya baik kita memberikan pertanyaan kepada instruktur ataupun ke alumni diklatnya sendiri. Nah, jadi saya akan bacakan sedikit nih CV dari instruktur FA kita nih, yaitu Mbak Dini Desti Maulani. Nah, tentunya pengalamannya jangan diragukan lagi teman-teman sekalian. 10 tahun di Batavia Airlines. Wow. Tua banget 1,5 ya. tahun di Citylink Indonesia. Waduh. Masya Allah. Dan 2,5 tahun di Travira Air Charter. Betul Mbak Dini? Iya, betul. Itu pesawat charter. Wow, Masya Iya, Allah. pesawat charter Oil and Gas Company. Oke, sekarang jadi instruktur FA di Politeknik Penerbangan Palembang. Iya. Boleh dong Mbak Dini Desti Maulani, boleh perkenalan sedikit tentang CV-nya dan pengalamannya. Oh iya, baik. Halo Sobat Airman semuanya. Perkenalkan saya Dini. Sekarang saya bekerja sebagai salah satu instruktur flight attendant di Politeknik Penerbangan Palembang dengan pengalaman 14 tahun terbang di 3 maskapai penerbangan, 2 di penerbangan sipil dan 1 di penerbangan charter Oil and Gas Company. Jadi pengalaman itu bisa memberikan saya manfaat untuk saya bisa bekerja, meneruskan ilmu yang bermanfaat buat adik-adik semua di sini. Wow, keren banget. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu nih buat instruktur FA kita hari ini. Oke, selanjutnya nih, kalau tadi instrukturnya, kita ke alumninya nih, siswanya yang tentunya sangat membanggakan instrukturnya. Siapa iya lagi kalau dong. bukan itu Mbak Renata Saniza Febrianti. Nih, adapun pengalaman Mbak Renata ini pernah bekerja di Wings Air itu sebagai senior cabin crew pada tahun 2019 sampai 2023. Betul Mbak Renata? Halo Kak Ayu. Masya Allah. Dan sekarang sebagai cabin crew di Indonesia dari 2024 sampai dengan sekarang ya Mbak. Masih aktif sampai aktif. sekarang. Boleh dong tambahan buat kira-kira apa sih pengalaman yang paling spesial yang berkesan Mbak selama melakukan pelatihan di Diklat FA di Poltek Bang Palembang?
Waduh, kalau pengalaman paling berkesan sebenarnya selama aku ikut training di Diklat Flight Attendant dan di Poltek Bang Palembang itu berkesan semua, apalagi instrukturnya seru-seru ya dan berpengalaman gitu. Tapi mungkin yang paling berkesan banget itu pertama kalinya aku ngikutin training safety dan emergency procedures, Kak. Karena kan pada saat itu aku baru lulus sekolah ya. Nah, sementara di safety dan emergency procedures ini kita itu butuh kerjasama sama tim. Nah, jadi itu menantang banget gitu loh. Aku butuh kedisiplinan, aku butuh mengambil keputusan secara cepat, dan juga butuh kerjasama sama tim. Sementara sebelumnya di sekolah aku cuma kerjasama paling kerja kelompok gitu. Seperti itu. Berarti sangat-sangat bermanfaat ya Oh Mbak ya. iya. Dan memang materi itu juga materi yang paling berkesan dan menegangkan ya, iya nggak sih Tak? Sangat menegangkan ya. Kita harus teriak-teriak, ya nggak sih? Harus neriakin penumpang. Iya betul. Gimana Harus caranya? sabar juga, Mbak, Iya ya. harus sabar, betul. Bagaimana situasi pokoknya harus tersenyum tetap ya Mbak ya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan nih buat instruktur kita yang cantik banget pada siang hari ini, Mbak Dini. Apa sih sebenarnya Diklat Flight Attendant di Politeknik Penerbangan Palembang? Oke, jadi gini, Diklat Flight Attendant itu adalah pendidikan dan pelatihan bagi awak kabin yang dimana di dalamnya itu kita punya program bagaimana caranya menyampaikan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional sebagai flight attendant buat para peserta yang mereka mau bekerja di maskapai. Jadi intinya Diklat ini tuh tujuannya untuk mencetak awak kabin yang bisa menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang gitu loh, sesuai dengan standar maskapai penerbangan gitu, supaya mereka bisa siap kerja gitu di dunia penerbangan. Tuh gitu tuh Sobat Airman sekalian. Jadi banyak nih yang mengira bahwasanya menjadi pramugari atau pramugara itu hanya soal melayani penumpang Mbak Iya, ya. Padahal banyak banget bukan. ya. Sebenarnya Jadi menurut Mbak nih materi apa saja yang dipelajari peserta selama mengikuti pelatihan? Oke. Kalau untuk materi banyak ya, Tak ya. Materinya itu kita punya general material sama technical material. Kalau untuk general material itu kita belajar voice and grace, grooming, terus announcement, cabin practice. Cabin practice itu kita belajar melayani penumpang. Terus aviation security, kita juga bisa jadi security di pesawat. Keren Iya tuh, betul. Sobat Terus Airman. first aid, basic medical aviation, kita belajar jadi dokter, ya nggak sih Tak? Itu yang generalnya. Lalu untuk yang technical materialnya itu adalah materi yang berkaitan dengan teknis bagaimana cara mengoperasikan pesawat. Seperti aircraft type rating, karena kita punya approvalnya itu Boeing 737 seri 800, maka kita mempelajari pesawat tersebut. Lalu safety emergency procedures-nya terkait dengan pesawat tersebut. Lalu emergency equipment-nya, lalu emergency drill-nya gitu. Jadi kita pelajari semua, baik teori maupun praktek. Nah, total materi yang harus dilalui oleh peserta itu adalah 360 jam. Itu. Jadi teorinya 254 dan prakteknya 104 jam. Nah, gitu yuk. Oke, menarik nih Mbak untuk ditanyakan nih. Nah, apa yang membuat Diklat FA itu berbeda dari Diklat yang lain? Nah, seru nih kalau kenapa Diklat Flight Attendant di Politeknik Penerbangan Palembang ini menjadi berbeda, itu karena yang pertama kami di sini punya approval CASR 142, di mana approval itu dikeluarkan oleh Direktorat Kelargaudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atau DKPPU, yang artinya kalau training center itu sudah memiliki approval, artinya pelaksanaan
diklat di tempat tersebut sudah sesuai dengan syarat dan standar dari otoritas penerbangan sipil gitu. Jadi kita tuh resmi gitu, legal, diakui oleh negara gitu. Bahkan kayak Tata kemarin ada ujian CSR-nya ya Tak ya. Ada ujian CSR, ada ujian typewriting ya Tak ya dari DKPPU ya. Ada medical check up juga ya dari Hatpen ya. Nah, itu penting banget yuk untuk calon-calon peserta ini untuk apply ke maskapai penerbangan. Lalu selanjutnya kita juga punya fasilitas yang sangat lengkap. Kita punya mock-up pesawat Boeing 737, lalu kita punya door trainer Boeing 737 seri 800 ya, di mana door trainer itu bisa kita operasikan untuk buka dan tutup pintu maupun jendela darurat. Selain itu juga kita bisa praktek flight attendant panel, terus PA, dan itu sama persis seperti pesawat aslinya. Ya, lalu kita punya kolam latih, kita punya smoke chamber, kita juga punya fire fighting facility dan emergency equipment yang sama persis seperti yang ada di dalam pesawat gitu. Jadi memang lengkap banget fasilitasnya. Dan yang terakhir, kita juga punya instruktur yang berpengalaman. Jadi di sini bukan hanya saya saja yang mengajar, tapi saya juga dibantu oleh instruktur lain yang pengalamannya itu udah lebih 10 tahun terbang semua gitu loh. Jadi jangan diragukan lagi kredibilitasnya, pengalamannya, pahit manisnya. Coba kita tanya sama Tata, udah berapa tahun kamu terbang, Dek? Terbang udah kurang lebih 7 tahun, Mbak Dini. Nah, 7 tahun. Nah, pengalamannya pasti udah banyak banget kan? Iya, luar biasa ya. Nah, jadi ketika tiga ini dikombinasikan ya, kita punya approval, kita punya fasilitas, kita punya instruktur yang baik, dan kita juga punya kurikulum yang di-approve oleh DKPPU sesuai dengan maskapai penerbangan, maka kita bisa melahirkan awak kabin hebat seperti Tata ini. Iya, betul. Tata ini adalah salah satu lulusan kami ya, di mana dari 20 orang itu semuanya kerja. Ya, termasuk Tata, nggak ada yang nganggur. Jadi 16 orang masuk Citylink Indonesia, Tata langsung masuk ke Lion Group, ada yang ke Garuda, ada yang ke Citylink gitu. Jadi pokoknya sukses banget deh ya Tak. Keren banget, Masya Allah. Jadi tuh Sobat Airman, jadi peserta itu bukan hanya belajar teori ya Mbak. Ya, jadi tetap mereka tuh merasakan atmosfer pendidikan penerbangan tuh secara nyata, secara langsung. Jadi ada bayangan bukan cuma teori, tapi oh ternyata kalau di lapangan seperti ini. Karena juga fasilitasnya juga lengkap Mbak ya. Fasilitasnya lengkap. Jadi di sini kami punya base materialnya tuh praktek. Jadi lebih banyak ke praktek-praktek role play, terus simulasi-simulasi dan lain sebagainya gitu. Betul. Jadi pada saat siswa sudah selesai pendidikan, mereka juga mau meneruskan ke maskapai, mereka udah ada bayangannya, udah oh ini saya pernah nih, oh ini sama banget ya gitu Mbak ya. Iya, jadi mereka nggak ada kesulitan siap sama kerja. sekali ya. Iya, siap kerja. Karena sertifikat yang dikeluarkan kan sudah approve DKPPU kan. Betul. Jadi sertifikat itu bisa kita gunakan untuk melamar kerja gitu loh. Jadi nggak sulit lah untuk mendapat pekerjaan gitu. Itu Sobat Airman, dicatat ya Sobat Airman sekalian, ini sangat-sangat bermanfaat dan tentunya jangan diraguin lagi karena dua narasumber kita ini benar-benar sangat hebat banget. Kalau tadi kita sudah bertanya ke instrukturnya nih, sekarang kita bertanya ke alumninya langsung nih, selaku flight attendant, yaitu Mbak Renata Saniza Febrianti. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan nih Kak. Oh, pasti sangat ditunggu-tunggu sama Sobat Airman ya Kak ya. Pertanyaan pertama itu, kenapa dulu memilih ikut diklat flight attendant di Poltek Bang Palembang?
Oke Kak, pertama karena aku memang punya minat yang besar di dunia penerbangan dan yang aku ketahui untuk jadi flight attendant itu kan bukan cuma sekedar memberikan servis ke penumpang, tapi kita juga memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Nah pada saat itu aku dapat info tentang Poltek Bank Palembang yang dimana dulunya kan BP3 Palembang. Nah setelah diberi info itu aku searching, setelah aku baca-baca ternyata Poltek Bank Palembang ini punya reputasi yang sangat baik sebagai lembaga pendidikan penerbangan. Dan mereka ini di bawah dari Kementerian Perhubungan. Jadi aku yakin untuk memilih Poltek Bank Palembang ini sebagai bekal aku untuk memulai karir aku di dunia penerbangan gitu. Gitu Sobat Ermen, Politeknik Penerbangan Palembang ini jangan diraguin lagi. Kenapa kata Mbak Rena tadi? Udah di bawah Kementerian Perhubungan gitu. Lalu nih pengalaman yang paling berkesan Mbak Renata selama diklat kemarin apa nih? Pengalaman paling berkesan sebenarnya yang tadi sempat Sampaikan ya. sempat disampaikan tadi karena posisinya pada saat itu aku baru selesai sekolah dan langsung join di Poltek Bank Palembang. Itu pertama kalinya aku menghadapi situasi untuk mengikuti training safety dan emergency procedure yang dimana benar-benar membutuhkan kedisiplinan, benar-benar membutuhkan kerjasama ke sesama tim dan juga butuh untuk terlatih membuat keputusan secara cepat dalam berbagai situasi kan. Dan dari pengalaman itu membuat aku benar-benar paham bahwa dalam menjalani proses tersebut itu bisa membangun mental aku Kak. Karena di dunia penerbangan itu juga kita membutuhkan mental yang kuat gitu. Gitu. Tuh Sobat Ermen, jadi tentunya berbeda ya. Kita sekolah waktu SMA gimana, waktu pendidikan juga berbeda ya Mbak Renata. Tentunya banyak banget pengalaman yang kita dapat. Apalagi seperti disiplin, kerjasama ya Mbak ya. Mengambil keputusan yang tepat itu kapan. Nah itu kita nggak pelajari itu waktu sekolah ya Mbak Renata ya. Semua beda ya Mbak ya. Pada saat melakukan pelatihan diklat ini ada materi itu tentunya sangat membantu Mbak ya. Lalu, apa materi yang paling membantu ketika sudah bekerja nih Mbak? Materi yang paling membantu ketika sudah bekerja pastinya si safety dan emergency procedures Kak. Dan selain karena dari materi itu juga itu membuat kita sadar bahwa kita itu harus mengutamakan keselamatan dan mengikuti SOP. Selain dari itu juga kita punya materi customer service dan juga komunikasi. Nah ini juga sangat membantu Kak, karena di keseharian kita itu akan bertemu dengan penumpang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Mungkin berbeda bahasanya, berbeda budayanya. Jadi kombinasi antara safety dan service itu akan selalu kita terapkan selama kita bekerja, selama kita menjalani profesi sebagai flight attendant tadi gitu. Gitu tuh Sobat Ermen. Berarti setelah diklat FA ini kakak melamar di berbagai maskapai ya kak, dan mengikuti berbagai proses rekrutmen. Nah boleh nggak diceritain kak dari proses kakak menjadi pramugari hingga saat ini, barangkali nih Mbak Dini ya menjadi tips nih buat adik-adik dan Sobat Ermen yang tertarik dan punya cita-cita menjadi pramugari atau pramugara nih kak. Boleh dong, ini aku izin sharing ya. Jadi setelah aku selesai diklat di Poltek Bank Palembang itu aku mencoba melamar di beberapa maskapai. Yang dimana pada saat itu aku ikut di maskapai Lion Group, tepatnya di Wings Air. Pada saat itu alhamdulillah aku lolos dan memulai awal karir aku di dunia penerbangan. Nah untuk proses rekrutmennya sendiri itu ada berbagai macam proses. Biasanya untuk seleksi pramugari itu dimulai dari seleksi administrasi, lalu akan ada pengecekan grooming atau penampilan, akan ada pengukuran tinggi berat badan, akan ada tes psikotes, tes bahasa Inggris pastinya, lalu akan ada interview user, terus ada medical check up dulu, baru habis itu final test atau pantuhir. Nah, tapi belum selesai di
sana. Setelah selesai semua proses rekrutmen tadi, kita masih akan diberikan training oleh company. Training itu tadi meliputi ada ground training, ada flight training, lalu akan ada pengecekannya juga. Ada company check dari company, kompetensi check, dan juga ada dari DKPPU-nya. Gitu, Kak. Tuh Sobat Airman tadi udah catat belum? Yang kalau misalkan Sobat Airman ketinggalan lupa nyatet nih, berarti videonya harus di-replay lagi ya Mbak Dini ya. Keren banget dan sangat luar biasa tentunya pembahasan kita hari ini ya. Ada closing statement nih, pertanyaan buat Mbak Dini. Kira-kira kalimat yang ingin Mbak Dini sampaikan nih kepada Sobat Airman yang mau menjadi pramugari atau pramugara. Pokoknya buat kalian di sana yang bercita-cita ingin menjadi awak kabin ya, jangan putus semangat. Pilihlah tempat belajar atau training center yang memiliki approval resmi CASR 142, lalu fasilitasnya bagus, terus lengkap, dan instrukturnya juga berpengalaman. Ya, cobalah main-main ke Poltek Bank Palembang ya. Kalian bisa lihat di sini dan dicek juga alumni-alumninya gitu loh. Jangan sampai datang ke training center yang alumninya nggak jelas gitu kan. Betul. Ya. Iya, ujung-ujungnya cuman jadi tiketing. Nah, orang ground staff aja gitu kan. Kan Betul. kasihan orang tuanya udah Iya. spend uang banyak gitu ya. Dan berdoa, berusaha gitu ya, ketika sudah selesai improve terus kemampuannya, terus dikejar cita-citanya. Kayak Tata ini salah satu contoh murid saya yang memang dia survive di Jakarta gitu loh, karena memang dia kan domisili Palembang ya. Jadi mereka survive di Jakarta kurang lebih sebulan sampai berapa bulan tak? 2 bulan, 3 bulanan lah ya, sampai kamu dapat kerja. Nah, dia nggak pulang sampai dapat kerja. Jadi itu yang namanya gigih itu penting gitu loh. Tekun Mbak ya. Tekun, Tekun. ya. Jadi ikhtiar gitu ya, ikhtiar usaha dan doanya tuh ditunjukkan. Kalau setelah diklat terus kamu diem aja di Palembang, nggak mau keluar dari Palembang, Betul. ya nggak akan bisa gitu loh. Zaman sekarang kita harus gerak gitu. Iya loh. betul. Iya. Tuh kejar teman-teman terus Sobat mimpinya. Airman, jangan kita udah spend duit nih, inget duit. Iya. Duit memang keluar Mbak ya, tapi Betul. di balik kata duit teman-teman tahu nggak? Ada doa, usaha, Iya. ikhtiar, tawakal tuh di garis bawahi teman-teman itu sekalian. dia, benar. Tadi kalau udah ke Mbak Dini selaku instruktur, boleh nih kepada Mbak Renata untuk memberikan kalimat nih yang bisa membangun dan apa sih ya, kira-kira Sobat Airman yang mau jadi pramugari atau pramugara gitu Mbak. Oke, yang pastinya jangan takut mencoba, sama jangan mudah menyerah. Kalau misal belum hasil di percobaan yang pertama, itu jadikan proses belajar untuk kesempatan berikutnya. Karena aku pun pada saat itu sadar bahwa untuk jadi flight attendant itu memang belum tentu berhasil di percobaan yang pertama, tapi aku mempersiapkan diri aku lebih baik untuk tahapan-tahapan berikutnya gitu. Pada saat interview juga pastikan menjadi diri sendiri, tunjukkan sikap percaya diri dan juga sopan. Jangan lupa berdoa, percaya sama proses, karena kesempatan itu pasti bakal datang untuk orang yang terus berusaha gitu Kak. Gitu, Keren Sobat Airman keren banget. Aduh, sampai terharu saya. Saya inget banget perjuangan Iya, Mbak, Tata dulu mau dapat kerja tuh seperti apa, makanya jadi kayak kerikol Iya lagi. Mbak ya. Karena juga bagi Mbak bangga banget Oh iya, karena jelas saya bangga. siswa saya sudah Iya. sukses Mbak ya. Sukses. Jadi kita juga yang pengen kita ajarkan itu Iya. berhasil Mbak Iya, ya, dan iya. diterapin oleh Mbak Renata ini buktinya.
Oke, terima kasih nih kepada dua narasumber kita yang Terima hebat-hebat kasih, banget, Ayu. Iya. yang sudah berbagi pengalaman dan ilmunya pada siang hari ini, dan kepada Sobat Airman juga yang menonton video episode kali ini. Dan Sobat Airman, kalau kalian punya mimpi menjadi pramugari atau pramugara yang profesional, jangan hanya mimpi, kalian juga harus mempersiapkan diri dari sekarang bersama di Flight Attendant, tentunya di mana Mbak? Di Poltekbang Palembang. Palembang. Nah, jadi pelatihan ini bukan flight attendant biasa. Pelatihan ini merupakan flight attendant ground initial, betul Mbak ya? betul. Nah, yang berfokus pada pembentukan kompetensi dasar, pengetahuan, keterampilan pelayanan, keselamatan, dan profesionalisme sebagai bekal memasuki proses seleksi maskapai. Karena langkah besar dimulai dari persiapan yang tepat. Betul ya Mbak Dini ya? Betul banget. Oke, untuk Sobat Airman sekalian yang sudah menonton video episode kali ini, jangan lupa follow dan seluruh media sosial Poltekbang Palembang. Subscribe YouTube kami, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan episode ini kepada semua teman-teman kalian yang punya cita-cita berkarir sebagai pramugari dan pramugara di dunia penerbangan. Langit biru penuh keindahan, Cakep. pesawat melintas membawa harapan. Cakep. Jangan ragu mengejar cita-cita di dunia penerbangan. Poltekbang Palembang siap menemani perjalanan. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di airport episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih ya Mbak Iya, Kak dan Mbak Mbak Dini. Renata. Sampai ketemu lagi. Dadah. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat ya.